Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Bek Manchester United Diogo Dalot terancam absen hingga akhir musim ini akibat cedera betis yang ia derita. Manajer Ruben Amorim terus menanti perkembangan kondisi pemain Portugal tersebut. Jelang laga melawan Bournemouth dalam lanjutan Liga Inggris pada minggu nanti, Amorim memastikan Dalot absen. Namun ia menambahkan, mungkin saja pemain 26 tahun itu tidak akan merumput di sisa musim ini. Manchester United sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan kiper baru di bursa transfer musim panas. Hal itu dipicu oleh penampilan buruk Andre Onana yang menjadi kiper utama pada musim ini. Salah satu nama yang disebut-sebut adalah kiper Liverpool, Chouameni Kelleher. Kelleher yang saat ini menjadi cadangan Alisson di Liverpool dikabarkan tertarik mencari lebih banyak waktu bermain yang lebih rutin. Namun mantan pemain MU Teddy Sheringham memperingatkan klubnya untuk tidak mengejar Kelleher meski ia memiliki potensi. Teddy Sheringham merasa bahwa kepindahan Kelleher ke Manchester United bukanlah keputusan yang tepat. Ia menilai bahwa hal itu justru bisa menjadi tekanan besar bagi sang pemain. Selain itu, Sheringham mengungkapkan bahwa Manchester United sebaiknya mempertimbangkan untuk mendatangkan Marco Asensio dari PSG. Asensio yang kini dipinjamkan ke Aston Villa dinilai dapat memberikan dampak positif untuk tim Setan Merah. Manchester United kembali melirik kiper Serie A dalam upaya mereka memperkuat penjaga gawang setelah sempat dikaitkan dengan Mike Maignan dari AC Milan. Kini perhatian klub Premier League itu mengarahkan radar ke Zion Suzuki, kiper muda milik Parma asal Jepang. Suzuki merupakan kiper timnas Jepang kelahiran Amerika Serikat dan baru bergabung ke Parma pada musim panas lalu dari klub Belgia Vivi Saint-Truiden dengan mahar 7,5 juta euro ditambah bonus. Menariknya, dalam kontraknya bersama Parma diyakini dapat klausul rilis senilai 40 juta euro yang bisa diaktifkan pada akhir musim ini. Sebuah nilai yang masih berada dalam jangkauan MU jika dibandingkan dengan biaya yang mungkin harus dikeluarkan untuk Maignan. Legenda Manchester United Alan Shearer berpendapat Manchester United membutuhkan 8 pemain baru di bursa transfer. Potensi kehadiran Matheus Cunha disebut bukan jaminan tampil api. Matheus Cunha digadang-gadang bakal jadi bomber anyar Man United musim depan. Striker Wolverhampton Wanderers itu dipercaya terus dipepet oleh pelatih MU Ruben Amorim. Alan Shearer menyoroti biaya transfer besar yang mungkin harus digelontorkan manajemen The Red Devils untuk memboyong bomber 25 tahun itu ke Old Trafford. Sebab Matheus Cunha baru memperpanjang kontrak di Wolverhampton pada Februari lalu. Berdasarkan situs transfer market, nilai pasar striker berpaspor Brazil itu berada di angka 55 juta euro atau 1,5 triliun rupiah. Bukan tak mungkin mahar lebih besar diinginkan oleh Wolverhampton. Manchester United nampaknya tidak akan kesulitan untuk menjual Alejandro Garnacho di musim panas nanti. Rival mereka Chelsea dilaporkan siap menampung sang winger di musim panas nanti. Menurut laporan dari Sky Sport, Enzo Maresca sendiri yang menginginkan jasa Garnacho. Sang pelatih terkesan melihat eksplosivitas Garnacho di lini serang MU dan ia meyakini bahwa Garnacho bakal cocok dengan timnya. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa Garnacho bukan satu-satunya winger yang diincar Chelsea. Enzo Maresca sudah menetapkan beberapa target potensial di musim panas nanti. Garnacho masuk dalam daftar tersebut. Jadi untuk saat ini belum ada pergerakan yang nyata dari Chelsea untuk bisa menembus sang winger dari Old Trafford. Manchester United berharap pemain timnas Argentina itu bisa dijual di kisaran 60 juta pound sterling di musim panas nanti. Manchester United dikabarkan siap tebus Matheus Cunha seharga 62 juta pound sterling atau setara 1,3 triliun rupiah. Enggak kemahalan tuh.
Matheus Cunha dilaporkan terus didekati Manchester United. Mirror melansir, pertemuan final akan berlangsung di akhir pekan ini yang artinya selangkah lagi Matheus Cunha bisa menjadi pembelian baru MU di musim panas mendatang. Atau justru sebaliknya alias batal. Yang pasti MU harus membayar klausul pelepasan Cunha dari Wolves. Wolves mematok harga Cunha yang dipagari senilai 62 juta pound sterling atau setara 1,3 triliun rupiah, bukan harga murah. Legenda sepak bola Inggris yang juga pemegang gelar top skor Premier League sepanjang masa, Alan Shearer, mengenyitkan dahi mendengar kabar MU mau membeli Matheus Cunha. Alan Shearer merasa, apa enggak kemahalan harga segitu? Alan Shearer menilai Manchester United butuh 6-7 pemain baru untuk membangun tim jadi lebih perkasa. Tidak cuma posisi striker, tapi juga posisi di kiper, back, sampai gelandang. Pakar transfer Eropa David Orienstein membagikan kabar terbaru seputar masa depan Liam Delap. Sang striker dikonfirmasi belum memutuskan akan bergabung dengan klub mana di musim depan. Saat ini Chelsea, MU, dan Arsenal dirumorkan berminat pada sang striker, namun siapa yang akan dipilih oleh Delap? Menurut laporan Orienstein, Delap belum memiliki preferensi untuk bergabung dengan klub mana di musim panas nanti. Ia dikabarkan sudah mendapatkan tawaran dari Chelsea, Arsenal, dan MU. Ia dan sang agen saat ini sedang mempelajari tawaran-tawaran tersebut. Jadi untuk saat ini peluang ketiga raksasa Premier League itu untuk mengamankan jasa Delap masih terbuka lebar. Menurut laporan yang sama, Delap tidak akan berlama-lama dalam menentukan klub barunya tersebut. Ia dikabarkan ingin fokus ke Euro U21 yang digelar pada bulan Juni nanti. Ia ingin semua urusan mengenai transfernya kelar sebelum kejuaraan itu dimulai. Jika Delap dilaporkan akan menentukan kemana ia akan berlabuh pada bulan depan. Manajer Manchester United Ruben Amorim memberikan pernyataan menarik terkait Anthony dan Marcus Rashford. Ia membuka pintu untuk kedua pemain ini kembali ke Manchester United pada musim depan. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, Amorim menyebut bahwa kabar kedua pemain itu pasti dijual tidak benar. Ia menyebut bahwa MU dan kedua pemain itu akan duduk bersama untuk memutuskan apa yang terbaik untuk masa depan mereka. Amorim menyebut bahwa ia memantau perkembangan para pemain yang dipinjamkan termasuk Rashford dan Anthony. Ia tidak menutup pintu bagi kedua pemain ini kembali memperkuat timnya di musim depan. Rashford kabarnya akan dibanderol di kisaran 50 juta pound sterling, sementara Anthony bakal dilepas di kisaran 40 juta pound sterling. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Winger andalan mereka Amad Diallo sedikit lagi akan comeback di tim mereka. Kabar mengenai comeback Amad Diallo ini dihembuskan oleh jurnalis kenamaan Eropa Fabrizio Romano. Ia menyebut bahwa beberapa pekan terakhir Amad Diallo sudah berlatih di gym. Kondisinya sudah sangat membaik saat ini. Alhasil ia dilaporkan akan berlatih bersama tim utama MU pada pekan depan, sehingga ia sudah semakin dekat untuk comeback. Kabar Amad Diallo bisa lekas comeback di tim utama MU ini dikonfirmasi juga oleh sang pelatih Ruben Amorim. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, Amorim menyebut bahwa kondisi sang pemain memang sudah membaik. Amad Diallo baru fit bermain di pekan kedua Mei 2025 mendatang. Manajer Manchester United Ruben Amorim memberikan pembelaannya terhadap sosok Rasmus Højlund. Ia percaya sang striker bisa menjadi pemain yang diandalkan di lini serang Manchester United. Dalam konferensi persnya sebelum laga melawan Bournemouth, Amorim menegaskan bahwa MU masih percaya pada sosok sang striker. Mereka terus membantu sang pemain agar ia bisa menemukan sentuhan terbaiknya. Amorim juga menyebut bahwa performa Højlund sendiri perlahan tapi pasti mulai meningkat. Ia yakin hanya masalah waktu saja sebelum mantan striker Atalanta itu mencetak banyak gol bagi Manchester United. Manajer Manchester United Ruben Amorim enggan membahas terlalu banyak seputar Athletic Bilbao yang jadi lawan timnya di semifinal Liga Eropa. Ia menyebut bahwa fokus utama MU saat ini adalah melawan Bournemouth. Dalam konferensi persnya sebelum laga, Amorim menekankan bahwa MU saat ini belum memikirkan laga melawan Bilbao di tengah pekan depan. Ia menyebut bahwa Setan Merah fokus sepenuhnya untuk memenangkan laga melawan Bournemouth di akhir pekan nanti.
Menurut Amorim, laga melawan Bournemouth ini akan menjadi persiapan timnya menghadapi Bilbao. Ia ingin timnya menunjukkan performa terbaiknya melawan Bournemouth agar mereka siap untuk menghadapi Athletic Bilbao. Manajer Manchester United Ruben Amorim tutup mulut seputar rumor ketertarikan timnya terhadap Matheus Cunha. Ia menilai ini bukan saatnya untuk membicarakan bursa transfer. Dalam konferensi persnya sebelum melawan Bournemouth, Ruben Amorim ditanyai seputar rumor Matheus Cunha tersebut. Ia menilai bahasan itu belum waktunya untuk dibicarakan karena ia menilai pembicaraan transfer dibicarakan seusai musim berakhir. Terkait masalah Matheus Cunha, Amorim enggan membahasnya terlalu jauh. Ia menyebut bahwa Matheus Cunha masih pemain Wolverhampton sehingga ia ogah untuk mengomentari pemain klub lain.